Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Amerika Serikat segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Hal itu dikatakan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai respon atas kabar kalau sejumlah negara sudah duluan melakukan uji coba senjata nuklir seperti Rusia dan China. Informasi lainnya, krisis pangan kembali melanda Amerika Serikat setelah manfaat bantuan pangan SNAP dihentikan di sejumlah wilayah. Ribuan warga kini bergantung penuh pada food bank yang mulai kehabisan stok akibat tingginya permintaan dan turunnya pasokan dari toko kelontong. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah laporan The New York Times mengungkap rencana pemerintah Donald Trump untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela. Serangan tersebut disebut menargetkan instalasi militer serta ladang minyak yang menjadi sumber utama ekonomi negara itu. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari kampanye Trump melawan jaringan perdagangan narkoba yang dituding dikendalikan oleh pemerintahan Nicolas Maduro. Meski belum ada keputusan final, Gedung Putih dilaporkan telah meminta dasar hukum agar serangan bisa dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Trump menegaskan akan terus menyerang para penyelundup narkoba dan menyebut laporan rencana serangan sebagai spekulasi. Sumber di Washington menyebut target utama mencakup pelabuhan, lapangan udara, serta fasilitas militer yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkotika. Selain serangan udara, pemerintahan Trump juga mempertimbangkan untuk merebut ladang minyak Venezuela yang bernilai strategis. Langkah ini menuai kritik dari oposisi Venezuela yang menuduh Amerika Serikat hanya ingin menguasai sumber daya energi negara tersebut. Sementara itu, Rusia mengecam keras manuver militer Amerika Serikat di Karibia dan menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Maduro dalam mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Amerika Serikat segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Hal itu dikatakan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai respons atas kabar kalau sejumlah negara sudah duluan melakukan uji coba senjata nuklir seperti Rusia dan China. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, tiga negara dengan persenjataan nuklir terbesar, belum melakukan uji coba nuklir penuh sejak tahun 1990-an. Korea Utara adalah satu-satunya pengecualian yang diketahui. Uji coba penuh terakhir yang dilakukan Amerika Serikat dilakukan pada tahun 1992, meskipun berbagai jenis eksperimen terus dilakukan dalam beberapa dekade sejak saat itu.
Pengumuman Trump datang tepat sebelum pertemuannya yang sangat dinanti-nantikan dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Meski begitu, pembicaraan seputar uji coba senjata nuklir ini tampaknya tidak muncul dalam agenda diskusi tatap muka pertama mereka di periode pemerintahan keduanya saat ini. Partai Republik, pendukung utama Trump di pemerintahan Amerika Serikat, telah lama menunjukkan ketidaksukaannya terhadap senjata nuklir dan mendukung non-proliferasi. Sebagai informasi, proliferasi nuklir adalah penyebaran senjata nuklir, material, teknologi, dan informasi yang terkait dengannya. Ini artinya Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump tak mau negara-negara di dunia mendapatkan akses ke nuklir. Rusia sudah uji coba Burezhnev dan Poseidon. Meski perjanjian ini masih berlaku, Rusia terus melanjutkan pengujian sistem persenjataan yang membawa senjata nuklir. Pejabat Trump dilaporkan membahas dimulainya kembali uji coba nuklir selama pemerintahan sebelumnya era Joe Biden. Setelah menuduh Rusia dan Cina melakukan uji coba nuklir berkekuatan rendah yang dibantah oleh kedua negara. Sebagai informasi, ada 9 negara bersenjata nuklir. Amerika Serikat memiliki total 5.177 hulu ledak nuklir, termasuk yang masih menunggu pembongkaran dan belum secara resmi dianggap sebagai bagian dari cadangan. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan memiliki 3.748 hulu ledak dalam cadangannya per tahun 2023. Trump mengklaim kalau Amerika Serikat memiliki lebih banyak senjata daripada negara lain. Namun Rusia diyakini memiliki lebih banyak lagi dengan 5.459 hulu ledak. Pemilihan wali kota New York kali ini menorehkan sejarah baru di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, kota tersebut dipimpin oleh seorang Muslim, Zohran Mamdani. Dengan lebih dari 97% suara telah dihitung, Mamdani meraih 1,03 juta suara atau 50,4% dari total suara sah. Sementara mantan gubernur New York, Andrew Cuomo, berada di posisi kedua dengan 41,6%, disusul kandidat Partai Republik Curtis Sliwa yang hanya memperoleh 7,1%. Dalam pidato kemenangannya di hadapan ribuan pendukung di Queens, Mamdani mengucapkan terima kasih kepada para relawan dan warga yang mempercayainya membawa perubahan bagi kota terbesar di Amerika itu. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini bukan sekedar kemenangan personal, melainkan mandat rakyat untuk perubahan dan politik yang lebih inklusif. Menariknya, di tengah kampanye yang sempat diwarnai isu identitas, dukungan besar justru datang dari komunitas Yahudi di New York. Sehari sebelum pemungutan suara, ratusan warga Yahudi yang sebagian besar anak muda turun ke jalan mengenakan kaos bertuliskan New York Jews for Zohran. Sebagian besar dari mereka menyatakan dukungannya karena tertarik pada gagasan Mamdani tentang keadilan sosial dan reformasi kota, meskipun tak semuanya sependapat dengan pandangannya terhadap kebijakan Israel. Kemenangan Mamdani tak lepas dari kontroversi dan komentar pedas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Donald Trump menuai kecaman setelah melontarkan komentar tajam terhadap pemilih Yahudi yang mendukung Mamdani.
Melalui platform media sosialnya, Truth Social, Trump mengatakan warga Yahudi yang membela Zohran Mamdani adalah orang bodoh. Setelah kemenangan Mamdani pun, Trump menyalahkan kondisi politik nasional atas kekalahan Partai Republik dalam pemilu di sejumlah negara bagian termasuk New York. Ia menuding shutdown pemerintahan dan keabsenan dirinya dalam surat suara sebagai penyebab utama kekalahan Partai Republik. Israel pada hari Selasa menerima jenazah dari Hamas melalui palang merah di Gaza yang akan diangkut ke Israel untuk diidentifikasi. Demikian disampaikan kantor Perdana Menteri Israel setelah Hamas menyatakan telah menemukan jenazah seorang sandera untuk dikembalikan ke Israel. Hamas menyatakan telah menemukan jenazah seorang sandera yang ditawan oleh militan Palestina di Sejaya, pinggiran timur kota Gaza di wilayah yang masih diduduki oleh pasukan Israel. Setelah Israel memberikan akses ke lokasi tersebut kepada tim dari Hamas dan Komite Internasional Palang Merah. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku efektif pada 10 Oktober, Hamas menyerahkan seluruh 20 sandera yang masih hidup di Gaza dengan imbalan hampir 2.000 narapidana Palestina dan tahanan perang yang ditahan di Israel. Hamas juga berjanji untuk menyerahkan jenazah para sandera yang telah meninggal, tetapi mengatakan kehancuran akibat perang di Gaza telah mempersulit pencarian jenazah. Israel menuduh Hamas mengulur waktu. Sebelum Selasa, Hamas telah memulangkan 20 dari 28 jenazah sandera yang dikuburkan di Gaza. Sebagai imbalannya, Israel menyerahkan 270 jenazah warga Palestina yang telah dibunuhnya sejak perang dimulai pada Oktober 2023, kata otoritas kesehatan Gaza. Militan pimpinan Hamas menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang dalam serangan lintas perbatasan mereka terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, menurut perhitungan Israel. Serangan balasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina, kata pejabat kesehatan di daerah kantong tersebut. Gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat secara umum bertahan meskipun terjadi insiden kekerasan yang berulang. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan pasukan Israel telah menewaskan 239 orang dalam serangan sejak gencatan senjata berlaku. Hampir setengahnya dalam satu hari Minggu lalu ketika Israel membalas serangan militan terhadap pasukannya. Israel mengatakan 3 tentaranya telah tewas dan telah menargetkan sejumlah militan yang katanya telah mendekati garis di belakang pasukan Israel yang telah ditarik mundur berdasarkan gencatan senjata.
Sebelumnya pada hari Selasa, otoritas kesehatan Gaza mengatakan tembakan Israel menewaskan seorang pria di Jabalia di Gaza Utara. Militer Israel mengatakan telah menewaskan seorang teroris yang menyeberang ke wilayah yang masih diduduki tentara dan menimbulkan ancaman yang mengancam. Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Selasa 4 November berterima kasih kepada Paus Leo XIV dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva atas seruan mereka untuk dialog dan perdamaian di tengah meningkatnya aktivitas militer dan ancaman Amerika Serikat di Karibia. Berbicara di Kongres Partai Sosialis Bersatu Venezuela yang berkuasa, Maduro menyoroti pernyataan terbaru Paus Leo yang mendesak dialog antara Amerika Serikat dan Venezuela untuk menjaga perdamaian. Ia juga berterima kasih kepada Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atas kecaman terhadap ancaman kekuatan militer terhadap Venezuela dan memuji sikap Lula terhadap perdamaian regional dan peran komunitas negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Komentar tersebut muncul di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di Karibia dan ketegangan politik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Venezuela telah menghadapi tekanan dan sanksi internasional dengan pemerintahan Maduro menuduh Amerika Serikat melakukan intervensionisme dan mengupayakan perubahan rezim di Venezuela. Sebelumnya, citra satelit yang diambil pada hari Kamis 30 Oktober menunjukkan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bergerak menuju Venezuela. Satu kapal telah ditemukan sekitar 190 km dari Pulau La Orchila. Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sedang bermanuver di Laut Karibia bagian timur sekitar 320 km di utara daratan Venezuela. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik telah menewaskan puluhan orang sejak awal September, meningkatkan ketegangan antara Washington dan Caracas. Trump membantah pada hari Jumat 31 Oktober bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan di dalam Venezuela, yang tampaknya bertentangan dengan komentarnya sendiri minggu lalu di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Washington akan segera memperluas operasinya terkait perdagangan narkoba.
Warga Filipina tampak mengais sisa-sisa rumah mereka di Provinsi Cebu pada Rabu 5 November setelah topan Kalamaigi meninggalkan jejak kehancuran di wilayah Filipina Tengah dan menewaskan sedikitnya 58 orang. Rekaman drone yang diambil di sepanjang tepi sungai di kota Talisay memperlihatkan rumah-rumah berbahan material ringan rusak dan tertutup lumpur akibat luapan sungai. Pejabat setempat menyampaikan bahwa di antara korban tewas terdapat 6 awak helikopter militer yang saat itu sedang menjalani misi kemanusiaan ketika topan mendarat pada Selasa dini hari 4 November. Lebih dari 200.000 warga telah dievakuasi di wilayah Visayas sebelum badai menerjang. Topan Kalamaigi masih terus melintasi sebagian Pulau Palawan pada Rabu saat bergerak menuju Laut Cina Selatan. Dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam dan hembusan hingga 165 km per jam, badai ke-20 yang melanda Filipina sepanjang tahun ini diperkirakan akan bergerak menuju Vietnam, di mana persiapan pendaratan diproyeksikan berlangsung pada Jumat 7 November. Ribuan keluarga di Amerika Serikat kini kesulitan memenuhi kebutuhan pangan setelah program bantuan makanan SNAP dihentikan di berbagai wilayah. Lembaga penyedia pangan gratis atau food bank di banyak kota menghadapi lonjakan tajam permintaan bantuan yang membuat stok menipis drastis. Masalah ekonomi yang telah memburuk sejak awal pemerintahan sebelumnya turut memperburuk situasi, menyebabkan banyak warga kehilangan daya beli. Krisis ini kini tampak nyata di rak-rak penyimpanan food bank yang kian kosong karena suplai makanan yang datang semakin sedikit. Bantuan makanan dari toko-toko kelontong juga menurun karena keuntungan mereka menipis akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Para penerima bantuan mengaku kini hanya mendapat sedikit pilihan bahan makanan jauh lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bagi jutaan penerima manfaat, program SNAP menjadi penopang utama untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Warga mulai saling membantu antar anggota keluarga, tetapi upaya tersebut tidak cukup untuk menutupi kekosongan akibat berhentinya bantuan resmi.
Sejumlah warga khawatir krisis pangan berkepanjangan dapat memicu keresahan sosial apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Publik mendesak agar Kongres dan Gedung Putih segera menemukan solusi untuk memulihkan kembali penyaluran manfaat SNAP demi menjaga stabilitas sosial. Beberapa warga memperingatkan bahwa kelaparan bisa memicu kemarahan publik dan potensi kerusuhan karena kebutuhan pangan dianggap hak dasar setiap orang. Banyak pihak menyerukan agar pemerintah tidak menunda penyaluran bantuan, mengingat krisis ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kemanusiaan. Rapper Malaysia Wee Ming Chi yang populer dengan nama Namiwi telah ditahan oleh polisi selama 6 hari mulai Rabu 5 November terkait kematian seorang influencer Taiwan. Warga negara Taiwan Iris Shi Yushin ditemukan tewas di bak mandi sebuah hotel di Kuala Lumpur pada 22 Oktober. Pihak berwenang Malaysia awalnya menetapkan kematian Shi sebagai kematian mendadak, tetapi kemudian mengklasifikasikan ulang kasus tersebut sebagai pembunuhan. Shi dilaporkan sedang mengerjakan proyek video bersama V sebelum kematiannya. V secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang di kantor polisi Dang Wangi di ibu kota Malaysia pada pukul 1.10 waktu setempat pada hari Rabu dan akan ditahan hingga Senin depan 10 November. Bulan lalu Wi didakwa dengan penggunaan dan kepemilikan narkoba terkait kasus tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.